saya kumpulkan ya. Tapi ini memang sedikit technical issue yang terjadi, teman-teman mohon bersabar karena kita bakal memastikan untuk semuanya bisa berjalan dengan lancar dulu. Ya. Sebelum bisa kembali ke dalam gamenya. Cuman so far sejauh ini imbang ya. Balance. Poin eliminasi sama. 24.000 gold juga sama. Gimana menurut kamu? Coba kamu jawab. Oh nggak ada yo, belum datang yo orangnya yo. Oke. Iya. Oh gitu. Yo jangan berhalusinasi yo. Ntar dulu nanti belum datang. Ini emang kursi buat apa sih? Nanti sabar. Tiba-tiba Kita ada punya kursi. surprise soalnya. Ya, kita bakal ada surprise ketika game ini selesai. Ketika game selesai, kita udah tahu pemenangnya, kita punya surprise di sini. Tada! Nanti ya tapi ya. Sabar ya. Masih kita umpetin dulu. Siapanya? Soalnya kalau kita kasih tahu nanti ngejadinya nggak surprise. Benar. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Apa? Cuma Gil kan? Belum ya. Ayah Nevin. Wow. Barusan dia chat aku lagi di rumah. Nah itu sebenarnya papamu lagi OTW sini. Oh surprise. Ya tadi papamu chat aku soalnya. Ya udah dan Papa Gio. Itu saya yang kaget kalau ada papa saya sih. Jujur. Bangkit dari tanah kan mengerikan ya. Iya ini replay ya teman-teman ya. Ngelihat dari momen-momen yang tadi sempat terjadi di menit yang ke-7 juga. Bagaimana dari RRQ. Mereka main sama dengan agresif tapi harus hati-hati dengan Popeyes-nya menurutku. Karena sekarang damage-nya udah lumayan kerasa. Ya. Tapi pertukarannya oke sih tadi. EXP ditukar EXP. Iya. Perjalanan race yang terhambat tadi ditahan. Grok nih hero kemenangan sih jujur. Iya coba kalau menurut Gio untuk game terakhir ini gimana potensi dari Magnum Opus? Jujur gak nyala. Potensinya masih ada. Mereka tinggal bikin momentum lewat Grok. Lewat Cembluit. Terus ke Dipati Ukur? Dipati Ukur. Sama Astana Anyar. Wih udah hafal, keren. Sama Jalan Riau nih sekarang, Jalan Riau. Oke, tapi sebenarnya kita udah siap ya untuk pulang, untuk kembali lagi ke dalam Line of Down. Karena dari kedua belah tim juga sudah siap melanjutkan pertandingannya. Bak siap. Itu Hero. Hero Om Wawa ya. Oke, Zunes jalan coba untuk ditutup begitu saja. Coba untuk dikontrol perjalanan dari Zunes karena ada Lord yang sudah hadir di Line of Down. Yep. Ini gak kerasa udah Lord aja. Iya ya, udah 9 menit dan semakin dekat lagi ke penentuan siapakah yang akan menjadi juaranya juga. Dengan Lord yang udah mulai terbuka dan tertarik dengan seorang Res di sebelah kanan. Magnum Opus mereka akan mencoba untuk mencari celahnya. Ingat, Magnum Opus ini tipikal tim yang jago banget untuk nge-steal Lord. Ya. Jadi jangan sampai ada celah sama sekali. Ada ZYY yang tertangkap. Coba untuk melakukan summon force untuk defensif saja. Udah terbuka dari soft skill yang begitu mahal. Tapi lihat Shenia bakal coba untuk dikurung. Bakal coba untuk diberikan setiap damage yang Lord. Jadi bagian dari tarik ulur aja. Dan kita masih belum lihat adanya Lucas. Levis yang coba untuk hadir. Brave Fighter ke arah Iko. Flicker pun terpaksa digunakan. Tapi Uzi tertinggal di guys terdepan. Ada satu terangan dari belakang yaitu Alice the Beast. Yang masih ditahan begitu saja. Tapi Shady arah belakangnya. Bakal terbuka di tangan ZYY. Shady terlalu tanky tapi akhirnya killing spree didapatkan oleh ZYY. Bahkan nah ini Res, Chico dan juga Zunes. Mereka akan bawa dan terutama dari Resnya Flicker ke depan. Dibalas dengan flicker dari Badayam Creep. Iya, cukup banyak ya spell yang akhirnya ke-trigger. Hampir semua spell sekarang udah mulai habis. Dan Archesena akhirnya punya space ke area Lord ya. Tapi ZYY udah mulai mendekat juga. Dan kali ini gagal untuk berebutan ke area Lord. Tapi mungkin pertukaran eliminasi kah? Wah ini gila sih damage-nya dari Chico. Menupaskan ZYY double kill bahkan untuk dirinya. Double kill ya, angkanya bagus banget bagi seorang Lunox sih. Karena dengan poin eliminasi sebanyak ini, ada assist yang begitu banyak juga. Dan atomization yang udah mencapai ke arah Divine Glaive. Dia udah enak banget untuk memberikan penetrasi. Divine Glaive, Glowing One. Gak perlu pakai Sky Pierce. Ya. Gak perlu, aman aja. Tapi Sky Pierce ada di tangan dari Jengminer. Yang belum tumbang sama sekali sampai sekarang. Cuman masalahnya adalah bagaimana adegan defensif yang akan dilakukan oleh Magnum Opus. Lord sudah berjalan ke bagian top lane. Iya, Lord berjalan dan ini yang bakal coba untuk dikawal bersama-sama dengan para pemain RRQ Sena supaya Lordnya bisa memberikan manfaat yang sangat besar secara keseluruhan ke arah luas area yang bisa dimainkan sama RRQ Sena.
atau bahkan dengan Holy Defense yang setidaknya harusnya bisa dipecahkan sih. Tapi ditahan dengan sangat baik, ada ZYY di sana. Dan Magnum Opus seperti biasa, mereka akan mencoba untuk bermain secara defensif. Ada Uzi di sini yang memasang sebuah barrier dan Lordnya yang akan menyentuh Holy Defense kah? Karena Rexlona akan langsung menutup dan Iko. Wah, Ikonya tumbang. Iya. Out of nowhere tiba-tiba dia menghilang seketika. Dan ini akan menjadi berita yang hangat. Gosip terkini Gosip terkini. tanpa ada Iko. Berita teraktual, terhot, dan terpanas untuk beberapa saat ke depan. Karena emang efek yang diberikan cukup besar. Sementara itu dari Magnum Opus, 12 menit yang udah mulai berjalan nih jadi kayak waktu yang sering banget mereka harus hadapi ya. Dan terlihat juga dengan gap gold yang udah sampai ke angka 6.000. Chance kemenangan mereka semakin mengecil, tapi bukan berarti tidak ada. Ya, kalau ngomongin Magnum ya kita tahu bagaimana mereka bisa menciptakan kejutan-kejutan yang tidak terduga. Bisa ada Lord yang di-steal, bisa ada satu momentum mereka bisa mendapatkan itu semua. Tinggal arah Krishna, mereka harus lebih fokus. Mereka harus coba untuk lebih tenang untuk main gamenya. Cukup setuju dengan 12 menit yang sudah mulai berlalu dan kalau ngelihat dengan apa yang terjadi dari itu dia satu buah pergerakan seorang Res semakin mengerikan lagi. Uzi? Brave Fighter ini sih cooldownnya bentar sih Brave Fighter. Iya. Aman jadinya. Dan Uzi belum dapat momentum lagi ya untuk membuka Shen? tectonic charge-nya. Gak ada yang tahu loh dia ada di mana loh. Dia bisa muncul kapanpun. Tapi aku juga setuju. Belum ada muncul Montek dengan tectonic charge ya. Iya. Itu yang masih kita cari juga sih. Dari Zunesh. Shen muncul dengan flankingnya menuju ke arah belakang dan targeting dari Res yang menuju juga ke arah damage dealer yang dimiliki oleh Magnum. ZYY gak ada lagi Purify untuk bisa menyelamatkan diri dari Clevis. 1v1 situasi dan tumbang di tangan Zunes. Di saat adanya Lord, Magnum kehilangan dua playernya. Dua player yang berhasil di take down. 3 pemain yang masih bisa bertahan, tapi Lord akan menjadi prioritas utama dari RRQ Sena. Mereka tahu nih mana yang akan ngebuat mereka bisa memenangkan gamenya dengan lebih maksimal, dengan lebih pasti juga. Athena Shield udah ada di tangan dari seorang Shane. Dan beda gold yang semakin jauh lagi, 7.000 sekarang beda goldnya, 3 item setidaknya yang bisa dipegang oleh RRQ Sena. Dan sayangnya, tectonic charge yang kita harapkan muncul tadi failed. Gak connect ke arah siapapun. Benar. Dan mungkin kaget juga yang karena nggak ada yang tahu pergerakan Shen ada di mana. Betul. Dia langsung unbreakable ke belakang dan itu dapetnya ke arah ZYY sama Ber-Ayam Creep. Langsung dilompatin di situ. Langsung terangkat Rexlona dan ada Res juga yang membuat masalah besar kepada anak-anak Magnum. Ya, dan memang dengan Hunter Strike yang sekarang menjadi tambahan item dari Zunesh, makin serem lagi output damage yang bisa dia berikan. Tuh. Lord berjalan ke bagian bawah. Arah ke sana dengan slow push-nya. Mereka bakal coba untuk memaksimalkan 3-lane push. Dan ini bisa aja menjadi akhir. Bisa aja menjadi akhir karena 5 pemain mereka udah mulai mendekat. Wave Minion masuk dari 2 arah yang berbeda, bahkan 3 arah yang berbeda. Divine Clave memang ada di tangan dari But I'm a Core, tapi sekarang Clavis sakit banget. Dan lihat damage ya, Zunes mencoba menghindar dengan adanya satu. Toros tapi gagal total. Tapi dia dapat bottom lane. Udah hancur base turretnya. Dan ada Crimson Beacon yang terpaksa digunakan oleh Rexlona. Wah, ini dibawa lagi sih ke late game sih kalau udah ngeliat si YY aktif kayak gini. Satu poin eliminasi memang yang tadi lumayan berimpact, tapi dia dapetnya Zunesh loh. Sang jungler yang memang merepotkan banget, yang bisa menjadi bahaya atau ancaman buat seluruh pemain Magnum Opus. Dan setidaknya udah ada space yang bisa dimainkan lebih luas dari Magnum Opus. Mereka udah bisa keluar ke area River mungkin. Atau sekarang mereka juga bisa mulai team fight di area luar. Ya jelas cek dulu ada Shane di sana. Ya, dan juga lihat Resnya udah mulai cukup agresif dengan Brave Fighter lagi. Dan ya, Maxen Pulse mengejar ke arah Res. Dan tadi kan yang dapetin point kill tuh Kimi. Iya. Udah punya Sky Pierce loh dia. Dan wave-nya selalu hilang ya, kayak bisa di-clear dengan cepat dari RRQ Sena. Ngebuat Magnum Opus mau nge-push mid lane-nya tuh susah banget. Bahkan auto turret bagian bawah aja ini masih belum bisa dipegang sama Magnum Opus. Malahan RRQ Sena yang ngebalikin lagi posisinya sekarang. Area purple yang coba untuk ditarik tadi. Dan masalahnya Lordnya ada di atas. Base turretnya di bagian bawah udah hancur. Ini akan memudahkan RRQ Sena untuk bisa memaksimalkan dari Lord ini. Dan purple buff masih bisa didapatkan sama Ber-Ayam Creep. Davis udah cuman bener-bener ngasih badan aja dia.
Iya, Tapi dia build damage sih tadi kalau nggak salah. build damage ya. Jadi memang bakal mengandalkan banget untuk segi output damage-nya. Wave ini ya, dari bagian bottom lane. Ini yang harus sudah mulai didorong oleh Magnum, Opus A dan RQ Sena yang akan segera menuju ke area Lord kah? Karena 10 detik lagi kan menuju ke area Lord. Kontes gak nih Magnum? Jujur, bisa. Jujur bisa. Mereka bisa kontes. Mereka mungkin pede dengan Uzi juga. Tapi tergantung dari Zunes, dia bisa lebih cepat nggak untuk nge-clear Lord tersebut. Oke. Iko, udah mulai ketahuan gerak-geriknya. Bakal flicker. Wah ini berat kalau mereka mau kontes. Iya, iya. Nggak ada flicker lagi, nggak ada inisiasi dadakan, nggak ada escape skill lebih tepatnya lagi buat seorang Iko. Karena Poppy's untuk escape susah ya. Dan mereka juga harus aware dengan manajemen wave minions-nya. Ya bawah ya, yang lagi nggak bagus-bagus aja untuk Magnum. Ini yang bakal ya ditarik ulur untuk Lord Dance-nya. Untung minionnya juga udah mulai muncul, tapi team fight di area tengah bakal bisa aja terjadi. Zunes dengan Tondros coba untuk menghindar dari segala macam serangan yang dimiliki oleh Magnum. Oke, tarik dulu harusnya. Karena udah 3 tumpuk untuk wave minion di bagian bawahnya dan RQ sana. Mereka setidaknya udah mulai bisa mendekat lagi nih. Mungkin memang masih akan menunggu kehadiran dari Zunes yang masih belum bisa diketahui. Tapi lihat 4 pemain. Haritnya muncul, itu akan membuka celah tapi Chico di arah belakang. Tershutdown dengan daya Unleash the Beast yang dimiliki oleh Davis. Tapi tim fight benar-benar gak terelakkan. ZYY datang layaknya pahlawan. ZYY dengan 1, Chrono DS dan juga Jabar Force memaksa Rex Lona untuk keluar dari zona jabarannya dengan flicker. Tapi Zunes? dihilangkan dengan double kill. Zunes sangat sulit untuk bisa digapai. Dia masih bisa untuk mundur dan Lord Evolve muncul untuk kedua tim. Oke, 3 ditentukan dengan 2 pemain tapi masih dengan adanya ZYY. Sekarang Lord masih terbuka dan memang belum menjadi prioritas utama dari ZYY sendiri. Ingat, masih ada Zunesh juga. Gak bisa di-underestimate sama sekali. Tadi Zunesh menjadi pelaku yang bisa menumbangkan 2 pemain penting. Batayama Creep dan juga Clavis yang ada jauh di bagian belakang. Ya, dapetin orang penting juga dari Zunes ya. Iya. Tapi timing dari ZYY yang begitu tepat. Ngeliat udah pada sekarat-sekarat. Nah udah dia bisa untuk ngasih damage-nya dengan zaman Force tadi. Apalagi orange buff juga udah diberikan untuk dirinya. Begitu juga purple buff yang mungkin akan diberikan juga kepada Batayama Creep. Tapi Anarchy Sena, mereka sebenarnya kuat dari team fight. Mereka punya sisi power yang banyak. Iya sih, sebenarnya kalau secara keseluruhan memang ya mereka punya power sisi yang banyak banget. Dan sekarang Lordnya juga udah mulai mau coba untuk ditarik lagi, coba untuk dikontes, memasuki ke arah menit yang ke-20. Dan aduh, masuk ke late game resikonya tinggi banget. Ini mungkin kalau misalnya bisa diukur detak jantung, kedua tim udah tinggi banget. Tapi mereka harus tetap tenang. Karena kalau misalnya nggak tenang akan ada keputusan-keputusan yang nggak sesuai dengan plan awal mereka. ZYY terutama nggak boleh tuh sama sekali, dia harapan utama bangsa. Bener. Untuk saat ini. Bener. Harapan bangsa yang paling agung dia ini. Iya. Cuman ya lagi ya, mereka harus coba untuk clear dulu Lord Dance-nya. Karena ini Lord Evolve yang cukup sulit untuk ditupaskan. Jadi mau nggak mau ya Harita harus muncul dulu di bawah, harus clear dulu dari ZYY. Yep. Dan menarik terlebih dahulu. Nah, ini bisa terjadi perpecahan, tapi aman dulu nih. Iya, Phantom Execution ya tadi sempat dibuka juga. Cuman gemes banget sih ngelihat wave minions di bagian bottom lane ini berat banget loh untuk diurus. Dan kalau tim fightnya diulur-ulur terus, makin bahaya lagi buat Magnum Opus. Minionnya nggak ada di arah bottom lane. Dibiarkan begitu saja. Berarti tandanya dari ZYY mau join fight. Tapi di detik ke-12 tadi udah mulai muncul, udah spawn minionnya. Jadi sedikit masih ada harapan bagi teman-teman Magnum mungkin. Mungkin, karena masih benar-benar nunggu banget dan surprise! Chico berhasil menghindar dari Tectonic Charge. Ada ZYY dengan 1, sama Force yang coba diantarkan tapi Chico-nya tumbang. Tapi dari yang berlawanan ada Shade yang mencoba untuk membalikan keadaan tapi ternyata Rex Lona yang tumbang. Sudah juga gas lama dengan Unleash the Beast yang dimiliki oleh Clavis. Ada sosok Res yang berhasil men-shutdown karena ZYY. Tapi lihat 3 masa dari Magnum mengejar karena Res. Tapi lihat bagaimana ada 1 sosok pemegang retribusi di tangan Magnum. 3 pemain hilang, ZYY memang akhirnya ditumbangkan juga. Tapi sekarang waktunya menuju ke area Lord gak sih? Sebagai satu hal yang akan membuat chance kemenangan Magnum Opus semakin meningkat lagi. Namun RQ Sena, mereka juga masih bisa bertahan. Harusnya dengan Shen dan juga Res, 2 tipikal hero yang kuat banget. Dan apakah still akan dilakukan oleh seorang Res? Bisa jadi. Dan lihat bagaimana sosok dari Res yang bakal coba untuk dihabisi terlebih dahulu. Fokus pada manusianya. Dengan Tectonic Charge yang dikeluarkan dan Resnya tumbang. Kembali ke arah Lord. Mereka kembali fokus dan Shenya nggak bisa berbuat banyak tadi.
lihat nih. Lord berhasil diamankan oleh Magnum Opus A. Dan sekarang RRQ Sena sudah mulai kembali satu persatu pemain mereka. Damage dealernya sudah kembali dari kedua belah tim. Sekarang sudah hadir juga Magnum Opus dari ZYY-nya juga sudah mulai mencoba untuk mencari lagi nih celahnya. Mereka harus bisa push dengan posisi yang sesuai. Mereka harus bisa push dengan maksimal karena kalau satu mistake saja RRQ Sena bisa balikin keadaan dan membungkam para pendukung. Ya, Zunes bakal coba untuk dikejar kah? Zunes lari dari kejaran yang dimiliki oleh teman-teman dari Magnum. Dan Zunes memilih untuk melakukan adegan dewasa yang tidak bisa dilakukan oleh banyak orang. Mendinai, mencoba untuk clear di bagian bawahnya. Zunes sendirian dan akhirnya menghilang. Gak ada lagi harapan, unggul pemain. Lihat bagaimana Magnum mencoba untuk nge-press karena Lord. Punya impact besar dengan Lord Evolve ini. Oke, mencoba untuk nge-delay ya memang dari sana. Wow, Tectonic Charge Flicker. Ziko-nya tumbang. Tapi kali ini teman-teman dari Magnum Opus, mereka masih ada Lord. Iko mencoba dengan ada yang satu di arah depan. Di arah belakang Reslona yang bakal menjadi 1v1 situation dengan Levis. Dan lihat bagaimana Res. Ada Flicker. Masih ada Alice the Beast dari Levis. Dan bahkan di arah tengahnya. Nggak bisa pulang. Maunya juara. Lihat ZYY. Lihat ZYY dan juga Iko. Saling bahu-membahu. Dan akhirnya begitu sulit. Begitu sulit untuk RRQ. Dan mereka fokus karena best terakhir. Magnum Opus. Ini dia. Dari 2-0. 3-2. Mereka menjadi juara. Wow, pembalasan dendam dari Magnum Opus yang berhasil kali ini. RRQ Sena dihentikan win streak mereka di game terakhir. What a comeback dari Magnum Opus. What a game, what a match. Wow. Dari 2-0. Hampir tidak ada harapan. Ada 2 sama. Di game terakhir. RRQ Sena terlihat begitu perkasa di early game. Tapi Magnum Opus memupuskan harapan RRQ Sena di game terakhir. Wow, dan ini dia sang tuan rumah yang masih berkuasa di Bandung. Keren banget, keren banget. Wow. Jujur sampai speechless. Speechless banget ya. Ya. Tapi kita bakal lihat juga untuk momen epic yang terjadi. Iya, iya. Satu Banyak momen banget. merubah segalanya. Banyak banget momen yang terjadi, tapi kalau bisa bilang ZYY harus dijaga. Harus. Karena kalau nggak semua tim udah ke ZYY ini sekarang. Mata menuju ke arah ZYY dengan mechanical play setinggi itu. Harit ya. Harit, Chow, Ruby, sebenarnya bagus. Cuma memang untuk di game-game sebelumnya ada beberapa hal yang kayaknya secara draft juga kurang oke ya. Untuk Ya. bisa membawa mereka begini ya. ke kemenangan. Ya. Wah. Ya, kita bakal lihat highlight indah yang terjadi di game kelima. Yap. Di mana game yang menentukan dan akhirnya untuk Magnum yang menjadi juara. Emang mirip sih sama Magnus ya. Iya. Tapi memang kalau kita ngelihat ini udah salam-salaman juga kok guys. Udah aman ya. Udah tos-tosan, sportif, sportsmanship, taunting hal yang biasa, it's okay. Dan keren Ya, banget. Di sini diawali dengan Zunes yang akhirnya tumbang pertama. Yap. Tapi Lord Dance yang begitu apik. Entah ZYY yang begitu mungkin bisa fokus ya. Atau ZYY yang bisa dibilang cukup punya perhitungan lah. Oke, bawahnya yang dijebol banget. Iya, Dia bolak-balik. Dia perhitung betul. menitnya, kapan minion spawn. Dan itu mahal banget tuh. Iya. Dan di sini kita bisa ngelihat ya untuk menit yang ke-20 misalnya. Banyak banget momen-momen yang sebenarnya menurut aku juga bagus dari RRQ Sena. Bisa dibilang ini gameplay yang luar biasa menarik gitu yang bisa disampaikan oleh RRQ Sena. Tapi sayangnya adalah di momen terakhir nih mereka gagal untuk mempertahankan power defensifnya. Entah itu karena adrenaline rush atau memang permainan Zunes tadi yang coba untuk ngedelay waktu itu emang disengaja atau memang dia ke-trap. Itu yang kita belum tahu nih apakah dari RRQ Sena emang sengaja merencanakan itu karena ternyata efeknya ini cukup fatal. Dia ke-trap sih, dia kan mau ke Ke-trap bawah. ya? Kadang rata-rata main assassin ketika di press 3 lane dia harus makan 1 lane. Iya, Tapi ternyata situ ada Lukasnya. kejauhan ya. Iya. Kejauhan mungkin enggak ya. Karena ada
Lukas aja. Lukas ya, jadi Gara-gara Lukas. Lukasnya jadi masalah banget ya. Dan sekarang dari itemization-nya juga bisa kita lihat ya. Bagaimana dari ZYY memang udah masuk ke arah full itemizations. Dan dari Iksan untuk Clavis ini dengan Rose Gold Meteor jadi ngebuat dia jauh lebih safe. Ada War Axe, Queen Swing juga. Dan Iko, menurutku Pobiusnya sama galaknya dengan lapu-lapu ketika Cek. dibawakan oleh mereka. Cek. Wah, ini dia ya. Yep. Clavis luar biasa banget juga. Itu satu momen merubah segalanya. Tapi untuk MVP mungkin in game-nya kita tahu ZYY yang dari tadi decision dia sih. Iya. Mahal banget. Mahal. Oke, tapi dengan kemenangan yang luar biasa kita juga akan langsung mengundang salah satu orang yang berperan besar lah ya Ya. untuk kemenangan salah saja. Ini dia untuk coach dari Magnum. Yeay. Boleh coach, kenalan dulu dong. Ya, Tunjukkan teman-teman pada kita. dunia siapakah kamu gitu. Ya, halo nama saya. Wih. Abis. Oh habis, Astaga. teriak-teriak tadi ya. Tapi luar biasa Bang. Luar biasa. Kita bisa bahasa isyarat kok, tenang aja. Ini doang kan, pala papa kau udah. Coach, dari 2-0 endingnya indah. Nah, Apa yang terjadi di game ketiga sama keempat sih? Game 3, game 4. Emang Rarky mau nunjukin sih. Kayaknya kalau misalkan mereka tuh punya level di atas kita kan. ya. Makanya di game 3, game 4 mereka mulai all in tuh. Apa yang mereka keluarin. Tapi respect sih, keren. Keren. Game Oke. seru. Seru banget. Nih, tapi dari banyaknya game kemenangan buat teman-teman Magnum ya, selalu late game. Ini emang rencana drafting dari coach dari awal emang kayak gitu atau memang ya anak-anak aja nih berkreasi? Kalau draft, kenapa late game? Iya. Pure, enggak pure sih. Presentasi lebih besar dari anak-anak. Oh, dari anak-anak. Dari anak-anak. Iya, jadi emang mereka aja suka yang menantang bikin kita deg-degan aja ya. Iya kayak gitu. Balas dendam berhasil coach. Di MDL kalian kalah 3-1 di progressive round. Tapi di sini kalian jadi juara. Apa yang didapatkan sama coach tuh apa sih wejangan-wejangan apa yang dikasih pas lagi di atas panggung? Kalau wejangan, nggak ada wejangan sih. Sebenarnya lebih ke gimana cara kita in di out game-nya gitu. Oh. Karena menurutku out game tuh emang bener-bener aspek yang banyak dikesampingkan sama orang-orang. Aku lebih mempertebal aspek out game-nya sih. Oke, Keren sih. jujur ya sih. Iya. Out game penting banget. Penting banget. Iya, Jadi kita bisa emang- bonding satu sama lain. Nah itu. Gak selalu tentang mekanik play aja Betul. sendirian individu. Nah pertanyaan juga nih untuk teman-teman dari Magnum kan kita tahu ya bagaimana mereka tuh bener-bener mulai dari awal banget, dari nol banget sampai sekarang udah di MDL juga. Ya. Ada tips gak untuk orang-orang yang mungkin baru mau mulai nih? Kalau tips nggak banyak sih. Banyak orang-orang yang gampang nyerah. Jangan nyerah aja. Jangan nyerah aja. Mau apapun prosesnya, pahit, manis, makan semua. Semua bener Karena sih. prosesnya nggak akan mengkhianati hasil. Betul. Wih. Itu Itu benar sih. banget sih. Betul. Dan itu terjawab di teman-teman Magnum. Iya. Terlihat bahkan ya kalau kita lihat prestasinya jadi tim baru di MDL juga langsung playoff. Betul. Di sini langsung juara. Betul. Target berikutnya apa coach? Dengan kondisi anak-anak yang udah jago banget nih kayak gini nih. Nggak, belum. Oh belum? Oh belum. Belum jago? Belum jago ya guys, gak boleh sombong ya guys. Ada yang jago. Gak ada yang jago? Hoki semua? Semua. Tapi apa next stepnya? Kalau harapannya, ya target MDL minimal playoff lagi sih. Minimal playoff lagi. Minimal playoff. Biar minimumnya ya, target Iya. juara. Ya, itu. Oke. Bonus lah kalau juara. Bonus. Bonus. Saya menghargai proses banget ya emang ya. Ini ada pertanyaan yang sebenarnya aku takut buat menanyakannya. Heeh. Sebenarnya takut. Mau dijawab gak apa-apa, nggak dijawab gak apa-apa, mau jawab silakan. Ya. Kira-kira, kemarin di MDL langsung playoff, sekarang juara. Akankah player-player yang coach bawa ini pindah ke tim lain? Udah dilirik belum sama tim lain? Waduh berat ya.
Rahasia dapur. Oke, tidak usah dijawab. Tidak usah dijawab kalau begitu. Rahasia dapur, rahasia dapur sih. Rahasia dapur. ya. Rahasia dapur. Kita ngomongin di belakangnya lah kalau gitu. Cuman gini aja sih, kalau emang masih berjodoh, ya kenapa enggak gitu kan. Kalau misalkan ditanya masih mau sama anak-anak apa enggak, 100% masih mau. Masih mau ya. Masih mau banget. Kayak gitu. Banget sih. Oke, ada yang mau disampaikan mungkin untuk G2 Arena nih sebagai penyelenggara juga. Turnamen keren sih, Keren ya, berkesan. berkesan banget. Powerful banget di turnamen ini. Apalagi di Bandung ya. Betul, apalagi Bandung. Tuan rumah lagi. Ada pride tuan rumahnya. Oke, Coach terima kasih banyak untuk waktunya. Congratulations. Terima kasih. Enjoy the party dengan kemenangannya dan juga bersama dengan Magnum Opus yang menjadi juara di G2 Arena chapter yang ketiga dan kita akan memberikan sambutan-sambutan awarding Yap, bersama dengan para host kita yang tercinta. Dan akhirnya aku Gio Joshua. dan juga Devin. Berterima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton dari hari kemarin sampai hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata dan perbuatan yang salah. Kita jumpa lagi di chapter keempat G2 Arena. Jadi, Mas Ger dan juga Meli, silakan. Terima kasih sekali lagi Gio dan juga Nevin dan sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk Magnum Opus. Luar biasa ya, luar biasa. Aku juga ngelihat support dari teman-teman di sebelah kanan. Gelo, Gila tuh kalau kata banget, orang gila. Sunda tuh gelo Kalau ya. kata orang Bandung mah well. Well, baru dak well ya pokoknya ya teman-teman luar biasa sekali. Dipakai semua lima-limanya. 5 game setelah sempat unggul 2-0 kemudian disamakan 2-2 dan di game terakhir mereka menunjukkan kalau yang namanya perjuangan tidak akan selesai, tidak akan berhenti sampai base dihancurkan. Dan itu memang terbukti benar adanya. Keunggulan dalam bentuk objektif, keunggulan dalam bentuk goal difference, bahkan dalam elimination point tidak akan ada artinya kalau base-nya belum hancur kawan. Betul, egois Luar banget biasa. semuanya dibabat ya. 5 Yes. game, 5-5-nya. Lima-limanya. Dua, Luar dua, biasa. satu. Luar Luar biasa. biasa. Baiklah kalau begitu ladies and gentlemen, Bapak Ibu dan juga seluruh teman-teman yang menyaksikan ini baik di YouTube ataupun yang ada di Bajawa Bandung. Ya, kita akan memasuki sesi awarding kali ini dan kita sudah siap-siap dengan para pemenang yang sudah menyelesaikan seluruh activity dan juga seluruh kejuaraan dari mulai Mobile Legends Bang Bang, kemudian MC Gogo dan juga Cosmo Competition Cosmo. pastinya. Betul. Dan kita tadi juga sudah menyelesaikan pembagian door prize ya. Nah, artinya kita sudah sampai di penghujung acara teman-teman dan kita juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman yang sudah mendukung gelaran acara kita kali ini dan Benar. pastinya untuk seluruh teman-teman yang sudah hadir dari hari pertama Sampai sudah hari rame-rame di sini, seru-seruan di sini sampai kita ada di sekarang dan seluruh pemenang juga sudah ada semua ditentukan ya teman-teman. ya. Betul. Tapi ada fun fact, ada satu yang aku lihat. Apa tuh? Ingat gak sih waktu fun match caster Ya, yang rambutnya putih? betul. Dia di tim Gio, Benar, dia menang. menang. Di G2 Arena juga Betul. menang juga lagi. Itu emang Memang- bener-bener juara ya. Gio ini memang penglihatannya bagus ya. Scoutingnya bagus ya. Mending pensiun jadi caster terus jadi scouter gak sih Gio? Kayaknya Kayaknya ya. Kayaknya semua dibabat. Mana Gionya nih, mana nih? Mana Dan dia ngangguk-ngangguk Langsung aja pulang, Gio langsung pulang. Dia langsung ngambil ini jalan kaki, dia langsung pulang ke Langsung Jakarta. jalan kaki. Gitu ya. Lu Masih mending emo. pensiun nge-cash jadi scouter. Gimana? Scouter bukan orang yang memantau talenta-talenta muda berbakat ya istilahnya ya. Boleh, katanya boleh. Oke, Oke. baiklah kalau begitu teman kita akan mengumumkan kali ini awarding untuk kategori dari MC Gogo terlebih dahulu. Jadi selamat sekali lagi untuk Hai. Hai, maksudnya Hai ya. Hai. Silakan pemenangnya Mas Hai. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah untuk pemenang juara 1 dari MC Mas, Gogo. Bacanya gimana nickname-nya? Hai, Iya, Hai Hai. Yeye. Kayak Yeye, Ji. Oh Hai Yeye, baik. Hai Yeye. Kayak Yeye. Kalau Yeye namanya Hengki, kamu namanya siapa jadi Hai Yeye? Andi. Oh Handi, Oh, Handi. baik. Cakep, cakep. Cakep ya. Berarti- Baiklah kalau gitu teman-teman langsung aja kita akan mengundang pada yang terhormat Bapak Adan selaku perwakilan dari VL Group untuk menyerahkan hadiah kepada juara 1 MC Gogo yaitu HYY. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk HYY teman-teman. Silakan lihat ke depan dulu, Pak. Kita foto bersama terlebih dahulu. Nah.
See you guys.